Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi sebelum kita wabarakatuh. mulai Selamat presentasi malam. kita diawali dengan doa. Doa menurut keagamaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik teman-teman, pada malam ini saya akan presentasikan RPP yang rencana pembelajaran yang itu Satuan Pendidikan SMP kelas 7 semester 1. RPP ini ada temanya itu keadaan penduduk Indonesia. Pada RPP ini ada beberapa kompetisi inti. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Baik, di negara kita ini banyak sekali agama, ada 7 kalau nggak salah. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Buddha. Oke, biarpun banyak agama, tapi kita harus bersatu, menghormati agama satu dengan agama yang lain. Ya, yaitu inti yang pertama. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam interaksi secara efektif dan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Oke, pada inti yang kedua ini, kita poin pentingnya itu adalah jujur. Dalam berhidup bernegara ini, kalau kita tidak jujur, maka banyak yang jauh dengan kita. Yang kedua itulah disiplin. Sebagai peserta didik, kita harus disiplin, terutama di sekolah. Disiplin mengenai waktu jam masuk kuliah, jam pulangnya juga harus tepat waktu. Yang berikutlah tanggung jawab. Tanggung jawab ini penting sekali. 5 dalam lingkungan satuan pendidikan, kalau kita nggak tanggung jawab dalam menghadapi proses pembelajaran, otomatis segala ajaran kita nggak efektif. Yang kedua adalah tanggung jawab menurut lingkungan sosial. Dalam tanggung jawab ini, misalnya di dalam masyarakat ya, dalam masyarakat misalnya ada mengikuti organisasi, itu harus ikut tanggung jawab. Yang kedua adalah pergaulan. Pergaulan merupakan inilah salah satu yang harus kita ikuti. Misalnya ikut pergaulan, jangan pergaulan yang berpikir negatif lah. Kita harus mikir pergaulan yang positifnya aja. Yang ketiga itulah memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Rasakan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi seni budaya yang terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang berikutnya adalah inti pembahasan kita pada malam ini. Yang keempat, mencoba mengelola dan menyajikan dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ramah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Oke, itu poin intinya. Yang kedua itu adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini ada beberapa poin penting ya. 1. Menghargai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan waktu dan segala perubahannya. Oke, pada poin pertama ini
kita harus mengikuti waktu dalam karunia Tuhan yang Maha Esa. Misalnya untuk agama kami, agama Katolik, misalnya kalau hari Minggu ya pergi ke gereja. Kalau waktu untuk bekerja, kita harus bekerja. Jangan lupakan waktunya untuk Tuhan. Yang kedua itulah menunjukkan perilaku rasa ingin tahu, peduli, menghargai, dan bertanggung jawab terhadap kelembagaan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Oke, rasa tanggung jawab ini tentang budaya. Di negara Indonesia ini, walaupun kita banyak agama, tetapi kita beda budaya. Yang berikut adalah memahami aspek keruangan dan konektivitas antara ruang dan waktu dalam lingkup regional, serta perubahan dan berkelanjutan kehidupan manusia, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Dan yang terakhir, pada kompetisi dasar ini mengajikan hasil pengamatan tentang hasil-hasil kebudayaan dan pikiran masyarakat Indonesia pada praaksara masa Hindu, Buddha, dan Islam dalam masyarakat sekarang. Oke, demikian presentasinya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Saya memberikan waktu 10 menit. Saya mau bertanya, nama saya Christina Song. Ya. Mengapa sebaran penduduk Indonesia tidak merata? Ulang. Mengapa sebaran penduduk Indonesia tidak merata? Oke. Atas nama Christina Song ya? Iya, Pak. Pertanyaannya, mengapa sebaran penduduk Indonesia tidak merata? Oke. Di dalam Indonesia, karena kualitas tanahnya itu di suatu wilayah kurang baik, sehingga sulit dilakukan kegiatan bercocok tanam. Dan ketersediaan itu lapangan pekerja suatu wilayah terbatas, atau lapangan pekerja yang tidak tersedia, tidak sesuai dengan jumlah kelompoknya, usia produktif yang ada. Itu aja. Apakah jawabannya puas kepada Christina Song? Baik, Pak. Jadi kualitas tanah di suatu wilayah kurang. Jadi wilayah kurang. Ya. Sehingga sulit dilakukan kegiatan bercocok tanaman ya? Ya. Oke, baik. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau bertanya. Saya persilakan kepada siapa namanya? Marsidi. Marsidi, ada pertanyaan nggak mengenai RPP kita ini? Iya, ada. Ya, ada. Saya Marsidi, ingin bertanya, mengapa sebagian besar penduduk Indonesia memeluk agama Islam? Coba ulang. Mengapa sebagian besar penduduk Indonesia memeluk agama Islam? Halo, Marsidi. Ya. Suaranya kurang jelas. Bentar. Coba. Pertanyaannya, mengapa sebagian besar penduduk Indonesia memeluk agama Islam ya? Oke. Pertanyaannya menurut saya bagus pertanyaannya. Karena cara persebaran agama di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, ditempuh dengan jalan damai dan tanpa paksaan, sehingga perkembangan agama
Islam di Indonesia menjadi sangat pesat dan dapat diterima dengan negara-negara yang lain. Oke, itu jawabannya. Mungkin Mas Didi kurang jelas pertanyaan jawabannya? Kurang puas atau bagaimana? Oke, makasih. Mungkin kami persilakan kepada siapa namanya Maya Aldina untuk memberikan pertanyaan. Apa? Pertanyaannya? Ya, pertanyaannya bagaimana bisa terjadi urbanisasi ya? Oke. Urbanisasi itu terjadi karena adanya ketimpangan pembangunan antara desa dengan kota. Kemudian aktivitas di kota itu lebih jauh dan lebih lambat diperbandingkan dengan kota yang lain, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, sosial, dan budaya antara desa dengan kota. Oke, itu jawab dengan puas jawabannya. Bagaimana Maya Udina? Pertanyaan jawabannya bagaimana? Jelas nggak? Oke. Baik, ada pertanyaan dari teman saya Umar Tomaru. Ada nggak pertanyaannya mengenai RPP kita? Oke. Kan Bapak di negara kita kan bagaimana beragama. Saya mau tanya Pak, mana agar kita menjaga keberagaman budaya itu supaya jadi. Loh, pertanyaannya apa sih? Nggak jelas. Kemudian Bapak dan Indonesia ini kan berbagai macam budaya, suku, bahasa. Jadi bagaimana cara kita agar menjaga supaya tidak menyimpang seperti itu Pak? Coba pertanyaan chat aja, soalnya jaringannya nggak jelas-jelas nih. Bagaimana kita menjaga keberagaman budaya agar tetap utuh? Oke, pertanyaannya bagaimana kita menjaga keberagaman budaya agama agar tetap utuh ya? Oke. Bagaimana kita menjaga keberagaman budaya kita agar tetap utuh? Oke. Budaya kita agar kita tetap utuh, kita harus menjaganya. Menjaga dengan hal apa? Yang pertama itu kita harus misalnya agama kami itu ada agama kami yang dari nenek moyang kita harus ikuti apa yang telah mereka bekerja pada zaman dahulu. Terus ini menyangkut agama. Bagaimana agama kita tetap utuh? Yang pertama itu kita harus, biarpun kita beda agama, tapi kita bersatu. Misalnya agama kami itu, supaya kita utuh, kita harus bertahan, punya keyakinan dan kepercayaan kita itu
saling toleransi boleh. Jaringannya Bapak putus-putus. Putus jaringan. Baik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Itu adalah hasil itu RPP yang berjudul baik, demikian. Mohon maaf ya ada gangguan tadi. Baik, itu saja presentasi dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan tema keadaan penduduk di Indonesia. Oke. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada akhir RPP kita ini, tadi diawali kita berdoa, sekarang kita tutup dengan doa. Doa kami persilahkan kepada Mas Sidi untuk memimpin kita dalam doa. Pada kesempatan saya persilahkan. Ya, baik. Sebelum penutupan pelajaran pada malam hari ini, kita berdoa niat dan percayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa. Oke, baik, terima kasih kepada Mas Sidi yang telah memimpin kita dalam doa. Oke, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam.